Indonesia bangkit, rencana Jokowi memimpin dunia bakal jadi sorotan. Ibarat pedang bermata dua, presidensi G20 tak hanya mengangkat posisi RI di mata dunia. Ada semacam beban tekanan bagi Indonesia untuk memantau negara-negara lain, khususnya dalam mengatasi masalah iklim. Pembentukan G20 bertujuan agar negara selain G7 dapat mengikuti diskusi ekonomi dan keuangan global yang dilakukan kelompok itu. Kini, isu perubahan iklim turut menjadi salah satu masalah yang diperbincangkan di pertemuan bergengsi ini. Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 ialah forum internasional yang mengumpulkan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 97, negara yang tergabung dalam G7 memutuskan untuk membentuk G20. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan perubahan iklim global. Alasannya Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Mengemban kedudukan presidensi G20 membuat sikap Indonesia dalam mengatasi masalah iklim akan menjadi sorotan dunia internasional. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah soal pengaruh sistem presidensi G20 bagi Indonesia mengatakan rencana Indonesia bakal menjadi sorotan dunia. Rencana kebijakan yang sedang dipersiapkan RI akan terus dimonitor, dikritik dan ditanggapi oleh dunia dengan tingkat kesantunan bahasa yang sangat berbeda. Tutur Tengku Reza Shah. Tak hanya bakal jadi sorotan masyarakat internasional, Indonesia kemungkinan berhadapan dengan desakan negara-negara yang memiliki komitmen iklim tinggi. Beberapa negara yang memiliki komitmen iklim yang kuat antara lain European Union, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya menghadapi desakan dari negara dengan komitmen iklim yang kuat, Indonesia juga harus mendorong dan memberi contoh negara yang belum berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Indonesia harus bisa membuat negara-negara itu bersedia masuk ke dalam kesepakatan yang bertujuan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebelumnya, India sempat dikabarkan menolak menerapkan target emisi nol karbon. Alasannya negara itu menilai krisis iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara maju di masa lalu. Sekretaris Lingkungan India R.P. Gupta menilai negaranya adalah korban dari krisis iklim, bukan penyumbang emisi. Ia juga mengatakan karbon nol bersih bukanlah cara yang sesuai untuk menangani masalah iklim. Ini berkaitan dengan banyaknya karbon yang Anda keluarkan di atmosfer sebelum mencapai karbon nol bersih, itu yang lebih penting, tambah Gupta. Tugas Indonesia dalam presidensi G20 ini ialah harus mengelola dinamika di dalam kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah iklim. Indonesia berhadapan dengan negara dengan komitmen iklim yang ambisius. Namun, RI juga harus mendorong negara yang komitmen iklimnya kurang agar mau mengikuti kesepakatan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat. Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mendesak negara maju memenuhi target bantuan yang mereka janjikan pada negara berkembang. Sebelumnya, negara-negara kaya di dunia berjanji untuk memberikan 100 miliar US dollar kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun, janji ini masih belum terpenuhi. Maka dari itu, RI perlu menyadari perannya dalam presidensi G20 ini untuk mengatasi masalah iklim. Indonesia perlu mendesak semua pihak untuk bekerja sama di tengah perbedaan pandangan yang terjadi. Pemerintah Indonesia juga harus sadar presidensi G20 ini membuat semua mata tertuju kepadanya. Top banget, tak mau kalah dengan Jokowi, Malaysia ke Tol Kalimantan. Pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Seluruh paket itu berada di negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Pulau Borneo atau sebutan Kalimantan yang dihuni warga dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam bakal banyak jalan tol. Pemerintah Indonesia menghubungkan kota Balikpapan, Samarinda sejauh 99,7 km. Malaysia juga menggelontorkan proyek jalan tol di negara bagian Sabah. Informasinya, pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Mengutip Malay Mail, Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyebut bahwa peresmian ini akan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di wilayah Kota Sandakan dan Kinabatangan. Selain itu, ia menyebut bahwa kontraktor untuk 4 proyek itu sudah ditunjuk. Proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1 menempuh jarak 706 km dari Sindumin hingga Kota Kinabalu. Sementara itu, Bung Mokhtar mengatakan akan ada paket baru lagi untuk proyek jalan tol yang dijadwalkan mulai tahun depan. 5 paket baru ini akan membawa ke 16 paket pekerjaan yang dilakukan sejauh ini dari total 35 paket pada proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1. Dari 16 paket tersebut, sebanyak 11 paket melibatkan jalur di pantai barat Sabah, dari Sindumin di perbatasan Sarawak hingga Kudat,
dan progresnya sejauh ini 54% dan dijadwalkan selesai pada 2023. Pengembangan infrastruktur jalan tol ini sendiri beriringan dengan program pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Indonesia sendiri menyelesaikan ruas tol baru di Kalimantan sebagai dampak dari pemindahan ibu kota ke pulau itu, yakni tol Balikpapan Penajam. Selain itu, Jokowi sedang melakukan pembangunan jalan non-tol sejajar dengan wilayah perbatasan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 715 miliar rupiah pada tahun anggaran 2021 untuk pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara. Rinciannya, anggaran sebesar 247 miliar rupiah dikucurkan untuk pembangunan ruas jalan perbatasan seperti Jalan Long Boh, Metulang, Long Nawang sepanjang 6,5 km. Kemudian Jalan Long Boh, Metulang, Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 km. Pembukaan hutan ruas Long Boh Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km, Jalan Long Kemuat Langap sepanjang 3,7 km, serta pemeliharaan rutin perbatasan sepanjang 312,3 km. Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2021 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di Provinsi Kaltara sebesar 468 miliar rupiah. Pekerjaan ini diprioritaskan pada area yang sudah memiliki permukiman atau padat penduduk serta fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, sehingga dapat mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka daerah terisolasi serta meningkatkan konektivitas masyarakat dan terbentuknya jalur logistik baru yang bisa membantu masyarakat di kawasan tersebut. Bos Freeport buka suara, jurus jitu tekan emisi karbon di tambang. Dunia saat ini tengah fokus pada isu perubahan iklim. Berbagai korporasi besar di dunia pun turut berpartisipasi dalam hal ini, termasuk Indonesia. PT Freeport Indonesia terus berkomitmen untuk menerapkan kegiatan operasi tambang berkelanjutan. Di sektor pertambangan, PT Freeport Indonesia melakukan beberapa strategi untuk menekan emisi karbon dalam kegiatan penambangannya. Salah satunya dengan pengelolaan tambang bawah tanah dengan menggunakan kereta listrik. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengatakan selain untuk mempermudah pengangkutan material tambang, penggunaan kereta listrik juga berdampak pada pengurangan emisi karbon dioksida hingga 80.000 ton per tahun. Hal tersebut juga sudah menjadi upaya PT FI mengurangi emisi karbon dan menjadi komitmen perusahaan. Ini salah satu langkah kami untuk melakukan elektrifikasi dan kendaraan-kendaraan berat kami termasuk kereta bawah tanah. PT FI sendiri sudah mempunyai target pengurangan emisi karbon sebesar 30% pada 2030. Oleh sebab itu, efisiensi energi dalam proses penambangan bawah tanah terus dilakukan. Tony Wenas menjelaskan saat ini penambangan Freeport di area terbuka sudah selesai dan berganti ke area tambang bawah tanah. Pihaknya kini melakukan efisiensi energi dengan memanfaatkan kereta listrik bawah tanah. Apalagi salah satu tambang bawah tanah yang dimiliki perusahaan yakni Grasberg Block Cave direncanakan akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia. Kereta listrik ini sendiri nantinya dilengkapi dengan sistem autonomous atau kendali jarak jauh tanpa pengemudi. Dengan kereta bawah tanah, maka sudah tidak lagi menggunakan truk berbahan bakar diesel atau solar. Kereta bawah tanah ini dimanfaatkan untuk mengangkut biji sebanyak 300 ton sekali angkut dan itu menggantikan diesel karena gunakan tenaga listrik dan dikendalikan jarak jauh. Selain itu, guna menekan jumlah emisi karbon di wilayah operasinya, energi listrik yang digunakan sekarang menggunakan pembangkit listrik berbasis dual fuel, yakni menggunakan biodiesel 20% atau B20 dan B30 yang lebih ramah lingkungan dan juga bisa menggunakan gas. Adapun sejak 2020 hingga 2024, perusahaan akan menggenjot penggunaan B30 dari sekitar 7 juta liter per tahun menjadi lebih dari 100 juta liter per tahun sebagai renewable energy. PT FI sudah menggunakan biofuel untuk peralatan berat di dataran rendah. Freeport Indonesia juga membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang memakai dual fuel, yaitu bahan bakar nabati dan gas. Selain itu, PT FI juga melakukan upaya daur ulang oli bekas untuk mendukung pemerintah memerangi perubahan iklim. Bahan bakar recycle jadi bahan bakar untuk pabrik pengeringan kami di Lowland, di pelabuhan, dan juga untuk pabrik pengolahan kapur kami di Grasberg, kata Tony Wenas. Lebih lanjut, Freeport terus mencari alternatif agar kegiatan operasionalnya memperhatikan upaya pencegahan perubahan iklim. PT Freeport Indonesia menargetkan tahun depan tambang bawah tanah bisa beroperasi penuh alias 100% kapasitas dari saat ini yang baru mencapai 90%.
Dengan mulai beroperasinya tambang bawah tanah ini, Freeport memperkirakan akan memproduksi emas 1,5 juta ons dan produksi tembaga mencapai 1,5 miliar pon pada 2022. Ini artinya akan ada kenaikan dibandingkan produksi tahun ini. Hingga akhir 2021 ini diperkirakan Freeport memproduksi 1,3 juta ons emas dan hampir 1,3 miliar pon tembaga. Sehingga hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil. Freeport juga melakukan program reklamasi. Dalam 10 tahun terakhir, PT FI telah melakukan penanaman pohon kembali dengan luasan lebih dari 2.800 hektar.